Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya collab juga mas ya. Iya, udah lama. Gimana kabarnya Mas Fikri? Alhamdulillah. Masih sehat? Gimana mas? Sehat sih. Masih Sehat, negatif? sehat. Belum, belum positif. Jadi udah ada gejala-gejala apa gimana Mas? Gak ada, masih belum. Masih aman. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Gimana mas kabarnya? Alhamdulillah. Katanya suka bisnis. Iya, saya sebenarnya lagi open bisnis baru, tapi ada pandemi ini jadi saya mengcancelnya. Tapi Kayaknya ya, Anda kurang menggunakan big data mas. waduh, big data. Apa itu Mas Fikri? Itu dia. Nah di kesempatan kali ini kita kan bahas tentang big data Oke. dengan narasumber yaitu Mbak Rista. Oke, barista. Mana ini barista? Halo barista. Oke. Selamat malam barista. Malam, Apa kabarnya? sehat-sehat, Masih negatif? negatif. Oke. Di rumah aja Mbak Rista. Di kamar, Kamarnya nggak di rumah ya? Oh. Joknya ya nggak gitu ya. Aduh, konsepnya beda ya. gimana nih mas? Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan statement-statement yang berasal dari sumber-sumber terpercaya. Nanti gimana kalau Mbak Rista yang beropini? Boleh-boleh. Oke, langsung saja Mas Fikri. Mbak Rista sendiri ngerti big data kan? Kalau udah masih kering gimana big data itu? Aduh. Jadi saya balik dulu deh pertanyaannya. Ayo Mas Fikri jelasin. Atau Mas Dani mungkin bisa bantu Mas Fikri. Oke. Aduh, Mas Fikri itu lagi menjelaskan sinyalnya. Ya, Aduh, Mas Fikri sinyalnya. Aduh. aduh iya kayaknya mas. Ayo langsung baca statement. Loh, pakai ini Mas, Telkomsel. Lancar Mas, jaringan terluas se-Indonesia. Mas, kita di sini tidak di endorse. Oh, enggak Tapi kalau apa-apa. Telkomsel mau ya lakukan. Jangan pakai IndiHome ya Mas. Ini home. IndiHome 100% Ayo baik. kita bacakan statementnya. Oke, ayo. Sikat Mas Fikri, langsung aja. Statement pertama. Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2025 Indonesia akan memiliki 68% dari total populasinya tinggal di lingkungan perkotaan. Ini dari CNN Indonesia. Wow, CNN Indonesia itu sangat-sangat terpercaya ya kan? Ya dong. Aduh, oke. Tidak mungkin saya menerima berita-berita dari Al Jazeera. Ah, bahasanya nanti Arab semua. Gimana Barista? Oke, barista. Ada sendiri. Gimana ya? Kalau menurut saya itu Indonesia ini punya target jadi Indonesia emas. Sama Indonesia ini juga diperkirakan bakal terjadi ini apa namanya? Pertumbuhan penduduk yang banyak itu loh bonus demografi. Nah itu jadi Oke. bonus demografi sendiri itu jumlah pemudanya itu lebih banyak, jadi angka produktif itu lebih banyak. Jadi kan kalau misalnya angka produktifnya banyak, pemudanya banyak, dan pemuda-pemuda ini kan bakal berusaha mencari kerja untuk kehidupannya. Jadi kemungkinan besar karena adanya bonus demografi itu, maka penduduk-penduduk di Indonesia itu banyak lari ke kota buat cari pekerjaan. Gitu sih kalau menurutku. Oh, Kalau gitu. menurut kalian gimana?
Ya kurang lebih sama sih kalau menurut saya. Pastinya mereka akan mencari lapangan pekerjaan gitu. Jadi mereka akan lari ke tempat yang sekiranya bisa mendapatkan itu, bisa menopang kehidupan mereka. Mas Fikri menambahkan? Tapi anu ya, bukannya kayaknya lapangan pekerjaan di kota itu lebih sedikit gitu. Iya, sebenarnya Bisa dibilang gitu. gitu. Yuk, gimana Mbak Apa Risma? karena tahun 2025? Ya Mas Fikri lanjut. Lanjut dulu. Ya Mas Fikri. Oh gini kayaknya ya, karena tahun 2025 itu big data kayaknya sudah fenomenal di Indonesia, makanya banyak yang di kota, ya nggak sih? Bisa sih, bisa. Terus ini ada statement kedua dari soltius.co.id. Ini big data. Big data berarti terobosan baru yang berkaitan dengan mengolah, menyimpan, dan menganalisis data dan dalam berbagai format. Nah, itu gimana Mbak Rista? Gini sih, aku pakai misalnya aja ya, pakai yang punyanya JDID. Jadi kan JDID ini pakai big data, kan dia juga menyimpan datanya banyak banget. Terus JDID ini kedepannya itu punya visi kalau misalnya suatu hari nanti JDID ini bisa mengurangi jumlah pekerja manusianya, jadi menggunakan big data ini kayak gitu sih. Nah ini hubungannya sama yang tadi yang apa namanya tadi Yang apa? bonus demografi. Nah Oh kan iya. jumlah penduduknya kan banyak, tapi kalau misalnya visinya buat mengurangi pekerja manusia, ini bisa ada dua kemungkinan sih, bisa jadi ancaman buat Indonesia atau bisa jadi peluang buat Indonesia, tergantung pemudanya bisa berproduktif atau tidak. Oh, oke. Jadi pemuda sekarang harus Mbak ya, harus lebih bekerja keras lagi untuk manfaatkan ini, ya kan? Ya betul banget. Sebentar. Saya mau menanggapi ya. Jadi kan katanya tadi yang JDID itu akan melakukan kayak pengurangan pekerja gitu kan ya? Ya. Itu berarti kedepannya tuh mereka sudah pasti akan mengurangi pekerjaannya itu dan menggantinya semuanya dengan big data ya. Jadi mereka benar-benar nggak perlu tenaga manusia gitu. Kalau itu Kayaknya mungkin sih gitu Mas. menurut saya sih itu dilihat nanti ke depannya apakah dia sudah progresnya sudah kayak mampu buat tanpa manusia atau enggak. Kalau masih membutuhkan manusia ya pasti masih dipakai manusianya. CEO-nya kan manusia. Iya. Oke, lanjut. Ada yang menanggapi? Bentar. Kayaknya big data ini sudah digunakan di pabrik-pabrik besar deh. Kayak di gudang-gudang itu sekarang udah nggak pakai manusia, langsung pakai kayak data-data gitu. Jadi barang-barangnya langsung, jadi yang ambil bukan manusia lagi. Kayak gini gak sih? Misal nih ya, ada salah satu toko online terbesar di Indonesia gitu ya, nggak sebut merek ya. Itu jadi mereka ada yang menggunakan apa? Jadi misal adminnya itu CS-nya itu di komputer. Nah, dia itu menerima pesanan ini lalu dia mencari di komputernya lah, lalu data-datanya itu kan muncul tuh semua. Nah, nanti itu ada gitu robotnya buat ngambil itu sendiri. Jadi nggak benar-benar yang buat nganu datanya itu nggak usah manusia gitu. Iya sih, betul. Berarti big data ini memudahkan manusia sebenarnya. Cuma ya itu sih kendalanya kan, gara-gara ini memudahkan manusia terus manusianya jadi banyak berkurang kerjanya, maksudnya kayak digantikan sama robot atau program-program kayak gitu. Lapangan pekerjaannya pasti berkurang gitu. Iya benar. Tapi kalau menurut Mbak Rista
untuk ke perencanaan wilayah gimana Mbak Big Data ini untuk pemerintah gitu? Gini sih kalau menurutku udah beberapa instansi pemerintah ini kerjasama sama kayak misalnya SAS, SAS itu. Jadi pemerintah ini kerjasama sama SAS ini tuh fungsinya itu biar pemerintah ini dapat uh, Mempermudah. Explore. Iya, mengeksplor. Jadi ya gitulah intinya. Kalau menurutku ya, buat apa pertanyaannya tadi? Pemerintah. Oh iya, yang pemerintah. Sendiri, perencanaan wilayah. Kan aku juga drafter nih di kelompokku juga. Jadi menurutku itu pemerintah buat input datanya itu misal mereka mendata berapa total jumlah bangunan atau bagaimana berapa total fasilitas ini, utilitas ini gitu, jaringan ini lah Ya. itu jadi mereka lebih dimudahkan karena ada big data gitu, jadi mereka bisa menginput data-datanya lalu mereka save di folder mereka, jadi mereka nggak perlu lagi kayak misal Manual lagi Mas, nggak usah manual. ya, jadi mereka udah siap gitu. Ya masuk. Benar juga. Sangat bermanfaat sekali ya kan ya. Iya. Lagi berencana. Kita drafter. Bukannya Mas Fikri drafter ya? Lanjut Mbak. Kenapa di skip? Ini dari Kumparan. Oke, Kumparan. Perusahaan retail dapat meningkatkan keuntungan mereka lebih dari 60% dengan potensi adanya big data ini. Itu gimana? Sebenarnya angka 60% ini bukan Anda sendiri bukan acuan sih. 60% ini tergantung, kalau menurutku ya itu tergantung perusahaannya, dia bisa memaksimalkan apa enggak. Kalau misalnya dia memaksimalkan semaksimal mungkin bisa lebih dari angka 60% itu, tapi kalau cuma sekedar memanfaatkan mungkin bisa di bawah 60% itu. Jadi kalau menurutku sih tergantung dari perusahaan itu mengelola big data itu tadi sih. Bener. Oh, jadi saling mengeksplor gitu Mbak ya. Sebentar Mas Fikri. Mungkin pendengar kita ada yang nggak tahu nih apa itu mengeksplor. Bisa dijelaskan dulu? Kayaknya mendengar kita sudah pintar-pintar semua. Waduh. Oke. Umat pintar. Smart people ya, punya Om Deddy. Yes. Oke, lanjut. Terus, kemudian menurut Barista sendiri peluangnya big data eksis di Indonesia ini gimana? Besar banget sih, dan dia memudahkan manusia. Jadi pekerjaan manusia jadi enteng. Jadi apa ya enteng itu bahasanya, jadi ringan. Jadi nggak perlu susah-susah dengan cara tradisional kayak gitu. Tapi ya itu tadi sih, ya tetap balik lagi tergantung manusianya menganggap ini sebagai peluang atau sebagai ancaman. Mas Dani, itu bisnis Anda harus pakai big data Mas Dani. Iya. Tapi apa bisa itu kan biasanya kalau big data itu kan digunakan oleh kayak CEO terus perusahaan-perusahaan besar udah ternama itu. Kalau saya kan masih perorangan individu ya kan, masih sebat angkara. Jadi apa saya mampu gitu buat ngelola big data? Ya sih, mampu aja, tergantung kata Barista ini. Explore, kita harus explore. Nah itu masalahnya, saya nggak ngerti explore itu apa Mas. Apa Mas? Saya nggak ngerti explore itu apa, tolong dijelasin dong. Explore kayak apa ya? Barista apa Barista? Mengelola dengan baik. Nah
semacam pengelolaan yang baik atau semacamnya lah. Ya, data-data dari konsumen itu dikelola. Ya jadi kayak yang Gojek itu, jadi misal Gojek kan itu pakai big data, jadi kayak riwayat perjalanannya pengguna, terus pesanan kayak gitu tuh, jadi itu termasuk big data sih, jadi makanya Gojek pakai big data. Oke, buat nyimpen riwayatnya gitu ya, rekam transaksinya gitu. Tapi kan yang kemarin kayak Tokopedia, apa ya yang kemarin ke hack Tokopedia ya? Tokopedia ya. Itu gimana Mbak Desta? Bukannya malah semakin mudah jadi semakin berbahaya? Waduh, gimana ini Mas Dani? Aduh, kalau menurutku sih sebenarnya di situ ada dua kemungkinan ya. Emang Tokopedianya, sorry nih ya, kalau ada pihak Tokopedia, ada dua kemungkinan. Kalau enggak Tokopedianya yang emang rentan atau security-nya lagi low atau lagi down gitu, Lagi ada pertahanan. ya jadi terus ada kemungkinan keduanya itu hackernya emang GG gitu. GG itu apa? Pro sangat itu. Jadi saya nggak terlalu menyalahkan pihak mana-mana sih, karena sebenarnya Mas Fikri sama Mbak Rista kan tahu Google kan, Ya. Nah itu pun dulu hacker dari Indonesia, bahkan umurnya itu masih berapa, 14 tahun itu dia berhasil membobol keamanannya Google yang sedemikian rupa. Begitu sih, tergantung orangnya juga. Ya. Oke, Mbak Rista gimana? Aku baru tahu loh masalah itu. Waduh, Mbak Rista kurang jauh mainnya. Iya, maaf Mas. Stay at home ya. Terus aku baca-baca lagi. Oke. Big data ini juga buat perencanaan efeknya bagus sekali, kayak survei gitu. Kalau pakai big data kan langsung pakai Google Form. Google Meet. Iya, aku paham. Itu loh yang survei. Iya, aku paham maksudnya. Survei lapangan. Bukan. Google Earth. Oh, bukan. Kan. Loh, masnya Kayak tadi bilang perencanaan loh. siapakah diri Anda gitu loh, Anda tinggal di kan iya, nanti buat apa di perencanaan, jadi kita ini naruhnya di mana, orang ini cocoknya di tempat apa, bangunannya seperti apa gitu loh. Iya, Oke, lanjut. Gak usah manual lagi. Ya, Jadi lalu survei ini aman gak? Aman kan? aman sih kayaknya. Ya, Tergantung sih. Iya sih, semua itu tergantung. Mbak Rista suka ya digantung ya. Aduh, ini konteksnya. Loh. Ya, kalau keamanannya sih menurutku itu semua tergantung, kembali ke pihak ke pihak pengelolanya. Kalau mereka, karena ada dua kemungkinan Mas ya, kalau nggak pihak pengelolanya yang harus benar, harus selalu waspada gitu lah, terus ada pihak lain juga, mereka pasti berusaha untuk meretas keamanannya gitu, buat membobol dalamnya, mereka jadi bisa mengambil celah gitu. Karena dulu Iya, karena orang jahat. ya, nah juga dulu itu pernah katanya abis menghack, abis salah satu komersil gitu dihack, nah itu langsung merugi banyak katanya.
sini kita beropini. Iya. Jadi ya itu ya karena dua faktor tadi. Faktor apa itu? Karena Ada faktor-faktornya, ada faktor baiknya sama faktor buruknya sih. faktor pertahanan dan faktor yang nyerang. Iya. Iya, kan? makanya ada kan ada serang, ada bertahan gitu. Nah, jadi kita kalau gini, jadi kalau selama kita memiliki sesuatu, jagalah itu sebaik mungkin, jangan sampai dia lepas atau diambil orang lain. Hehehe. Ya. Terus ini loh, masalah pandemi ini. Oke. Apakah masalah ini juga menggunakan big data? Kan katanya pandemi ini virusnya hampir sama dengan SARS, hampir sama dengan yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Kita sendiri gimana? Oke, Mbak Rista dulu, silakan. Jawab. Aduh, kalau aku dulu ya. Jadi sebelumnya ya, ini kami bertiga cuma beropini buat yang lihat. Jadi kalau misal ada saran atau kritik atau nggak suka bisa diisi di kolom komentar gitu. Jangan langsung jangan langsung di dislike atau di report ya. Kami cuma beropini kok. Oke. Gimana? Oke. Buat pandemi ini ya, menurutku bisa jadi menggunakan big data karena mereka kan langsung menyangkut pautkan dengan rekap SARS itu kan penyakit yang dulu-dulu. Nah, mereka kan pastinya kalau nggak memiliki data atau ya mereka kalau nggak memiliki data tentang penyakit yang lalu-lalu pastinya kan mereka nggak bisa menyangkut pautkan ini dengan itu. Pastinya kan mereka berpikir, ini cuma penyakit baru gitu. Ya. Ya sih berarti big data yang pernah ada dulu itu bisa dijadiin sebagai acuan sama COVID ini sih. Iya. Jadi kan soalnya tipe sama dari SARS sama COVID, jadi jadiin acuan sih. Jadi kayak hampir sama dengan sistemnya Gojek tadi Mbak ya kan, yang riwayat masuknya. Bisa jadi. Kalau menurut Mas Fikri sendiri gimana? Menurut saya sih gimana ya pandemi ini, susah sulit sih. Susah sulit ya. Ya. Bagus Ya, Anda. gitu. Ya memang manfaatkan data-data yang ada untuk yang sekarang. Jadi kayak data-data yang lalu itu dimanfaatkan lagi. Jadi biar tahu lah, nanti biar antivirusnya juga ketemu. Oke. Menurutku sih kayak kan itu pemerintah dapat kayak datanya yang positif berapa, yang sembuh berapa, itu yang berapa kan. Nah, terus mereka kan mengatakan bahwa penurunan ini dibandingkan yang kemarin atau meningkat atau turun sekian persen. Nah, menurutku sih dalam perhitungan itu juga mereka menggunakan big data sih, ya nggak? Menurut kalian gimana? Ya. Ya benar juga. Manfaatnya banyak sekali Mas ya. Iya, kita bisa loh. Apakah banget, tapi kita pintar ngolahnya. Mengeksplor. Loh, Mbak, ini masyarakat sudah banyak yang explore loh. Padahal masih pandemi kan, tapi mereka sudah explore ke tempat-tempat lain. Bukan gitu Mas. Kayak kan mereka mengeksplor gitu, kayak ke mall gitu, yang tahu-tahu abis dari mall mereka positif. Mereka sudah mengeksplor. Loh, saya enggak, saya stay at home. saya beli Gundam loh online ini. Kita harus di rumah aja. Saya beli keperluan juga online. Ada dari
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Oke. atau Kepala Bappenas itu mengatakan bakal manfaatkan big data untuk mendorong pembangunan perkotaan. Oke. Gimana itu, Barista? Oke, Barista. Apakah Kan Barista pembangunan narasumber. perkotaan ini harus menggunakan big data gitu? Apa harus cuma manual gitu? Kayaknya harus pakai big data sih, soalnya data dalam perencanaan ini nggak sedikit. Jadi kalau misalnya jadi big data ini kan bukan melulu kayak data-data yang bentuk kertas atau gimana. Nah, ini kan kumpulan-kumpulan data yang sangat banyak. Jadi biar dikelolanya nggak secara tradisional, makanya ada big data ini ya. Kalau perencanaan kayaknya pakai big data deh, biar memudahkan proses perencanaan itu tadi. Kalau Mas Dani gimana menurutnya? Iya, buat perencanaan itu sih sebenarnya bisa butuh manual, butuh big data juga sih. Kalau manual big datanya itu misal emang mereka nggak mau ribet atau mereka ingin data yang cepat, itu bisa mereka menggunakan big data yang udah ada. Jadi kan ya udah sih, mereka tinggal input dari big data langsung ke file yang dibutuhkan. Misalnya kayak saya pas membuat peta gitu, jadi kan kayak batas-batas administrasi provinsi, kabupaten, terus jaringan jalan, jaringan sungai gitu, kayak mereka itu sudah menyiapkannya bentuk kalau yang biasa saya gunakan itu bentuk shape file ya. Jadi kalau emang kepingin cepet dan nggak pengen ribet gitu ya pakai itu. Tapi kalau yang manual itu juga bisa digunakan. Misal kita nggak percaya sama big data itu atau big datanya itu nggak terlalu akurat buat menurut kita. Jadi kita langsung survei itu manual. Gitu sih. Oh, menurut Mas Dani kan tadi yang pakai batas-batas wilayah kan ya. Jadi big data ini harus saling ada keterikatan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Iya, kan tadi katanya kayak big data ini udah digunakan oleh pemerintah kan. Nah, pemerintah itu kan pastinya badan instansi itu di setiap wilayah itu pasti ada yang namanya apa itu? Lupa saya namanya. Badan Agraria dan Tata Ruang Kota atau ya semacam itulah. Itu jadi ya mereka menyediakan batas-batas wilayahnya, kayak mereka mengupdate, misal diupdate setahun sekali atau gimana itu. Jadi mereka menyediakan, terus pastinya kan di setiap wilayah kan ada badannya itu. Jadi mereka pastinya saling membuat lah untuk batas wilayahnya sendiri. Jadi mereka saling share data gitu, dan juga kan untuk menyatukan semua batas wilayah itu kan ada namanya batas wilayah Indonesia gitu. Nah, jadi emang ada kayak badan pusatnya gitu, entah di mana ya. Jadi yang pusat itu menyatukan gitu, kayak misal wilayah ini. Nah, itu disatukan biar nanti pas kita input langsung nggak perlu cari satu-satu gitu. Kurang lebih gitu sih menurutku. Tapi kalau yang itu Mas, wilayah-wilayah terpencil itu gimana Mas? Oke, kalau misal wilayah terpencil, sebut aja pulau terluar gitu ya, yang nggak dijamah gitu. Ya. Gimana tuh Mas? Jadi kan emang sekarang kan udah canggih nih, udah 4.0, bahkan internet pun udah 5G, meskipun hanya beberapa daerah sih. Tapi kan ada yang teknologi yang namanya Google Maps, ada Google Street View, ada Google Earth. Itu beberapa layanan yang disediakan oleh Google. Misal kita ingin melihat kondisi atau wilayah yang memang kita jauh, atau kita ingin lihat daerah mana gitu, kita bisa lihat dari situ.
Nah, untuk batas-batas wilayahnya sendiri sih pastinya mereka membuat lah, paling tidak itu setahu saya di setiap kabupaten pasti ada kok kantor itunya, badan ya Bapenas. Bapenas itu nasional mas. Kan Bapenas daerah. Bapeda. Saya Bapeda. Bapeda itu makanan ya kan? Itu Bapeda. Bapeda itu makanan. Bapeda itu. Oh, saya suka makan bapeda. Oke, gitu. Ya, kita cinta keberagaman ya kan? Peace, love, and God. Oke, pastinya di setiap daerah itu pasti ada badannya kok, badan tata ruangnya gitu. Tapi kalau pengirimannya sih, kalau misalnya emang yang daerah pelosok kurang tahu sih. Atau mereka menggunakan perahu, atau mereka datanya dimasukkan flash disk, terus flash disknya dimasukkan botol, terus botolnya ditutup dilempar ke laut. Kan bisa. Loh, kan saya nggak tahu mas, saya masih mahasiswa ya kan. Ya kurang lebih gitu sih menurut saya. Oh, jadi ini ya, instansi pemerintah ini sangat butuh big data sendiri tuh, ya kan? Ya. Big datanya bukan cuma kayak batas wilayah atau tata ruang kota aja sih mas, kayak mereka juga butuh kayak jumlah penduduk daerahnya. Terus itu kalau dalam yang biasa saya gunakan itu namanya, misal daerahnya itu daerah Zimbabwe, itu namanya Zimbabwe dalam angka gitu. Jadi di dalamnya itu ada datanya. Gimana gitu. Kesiapan Indonesia sendiri untuk penggunaan big data pada instansinya itu gimana? Kesiapan Indonesia ya, menurutku sih kayak jaringannya gimana? Ya, itu kalau sebenarnya kesiapannya itu siap-siap nggak siap sih mas. Kalau siapnya itu kan kayak Indonesia udah mulai tuh pakai big data, kayak udah semuanya bisa diinput, datanya udah bisa diambil semua kan, gampang, tinggal cari di internet. Cuma aksesibilitasnya mas yang menurutku masih kurang, soalnya enggak semua daerah terjangkau internet. Misal ada teman saya ya di Banyuwangi namanya Alvan, itu daerahnya loh, saya real mas. Jadi katanya itu Alvan banyak di Indonesia. Alvan Mubarok. Alvan nggak teman anda semua. Aduh, Alvan Mubarok rumahnya Muncar, Banyuwangi. Itu ya, mas. Itu orang se-Indonesia nggak kenal Alvan Mubarok. temen ya mas, teman saya harus sebutin semua. Jadi saya punya temen nih namanya Alvan Mubarok, rumahnya daerah Muncar, Banyuwangi sana. Buat di katanya itu di daerahnya itu udah mulai ada kayak wifi, buat free wifi buat desa gitu. Jadi di balai desanya disediakan kayak free wifi akses. Jadi biar semua orang itu bisa ngakses itu. Nah itu contoh kemudahannya ya. Untuk kesulitannya sih kayak misal daerah tertinggal gitu, kayak terpelosok, nggak kemasukan wifi itu primitif. Bukan primitif sih, kayak apa ya, pemerintah ini masih kurang jangkauannya buat pemberdayaannya menurutku sih. Mbak Rista gimana? Aku mau nambahin ya, yang masalah itu yang sesuai sama opiniku yang di awal tadi, yang aku bilang Indonesia itu bakal punya target Indonesia Emas. Nah itu maksudnya Indonesia Emas ini nanti itu Indonesia bakal kayak infrastrukturnya itu disamaratakan. Maksudnya gimana ya? Pemerataan pembangunan ya? Nah itu jadi kan kalau misalnya kan Indonesia ini kan luas, terus banyak pulau, jadi kan
Ya tersebar-sebar lah itu. Nah kalau misalnya infrastruktur ini sudah merata, mungkin bakal aksesibilitasnya bakal lebih baik lagi kayak gitu sih. Nah, kurang lebih gitu. Kalau menurut Mas Fikri sendiri gimana? Kan saya yang tanya mas. Loh, kan ya kan saya yang punya channel YouTube, gimana sih? Mohon maaf. Ya sih, kesiapannya Indonesia siap, siap sih siap. Apalagi big data ini kan ya penting juga bagi instansi-instansi kita. Jadi ya siap tidak siap harus siap gitu. Tapi Harus. menurut Anda gimana, Mas? Misal kan kata Anda siap nggak siap harus siap lah. Misal ada memang benar-benar daerah yang belum siap karena belum ada jangkauan internet atau pembangunan infrastruktur yang memadai, itu gimana solusinya? Nah, kan gini ya, kayak aslinya kan Jokowi di presiden sekarang. Jokowi itu siapa? Kan Bapak, periode 1 kemarin itu bahas infrastruktur ya, untuk pemerataan ini. Oke. Terus periode sekarang katanya ke SDM. Oke. Nah, karena pandemi ini atau karena ya tidak tahu, jadi infrastrukturnya kayaknya sih sudah merata, agak merata. Ya sih. Sudah lebih baik daripada yang dulu. Ya, kalau benar kata Mbak Rista, kalau udah lebih baik dari yang dulu, ya. Tapi kalau merata sih menurutku nggak semua merata sih, Mas. Tapi ini menurutku ya, kalau misalnya infrastruktur ini sudah lebih baik, pasti SDM-nya bakal lebih unggul. Benar sih, benar. Tapi Ya. apa ya? Kita lihat saja di media sosial sekarang loh, netizen ya Allah. Kenapa? Polnya Kenapa netizen? Kenapa? nggak melulu infrastruktur tinggi, SDM kita kan tinggi juga. Ya. Tapi kemungkinan besar bakal terjadi itu kan, infrastruktur itu bukan melulu tentang kayak jalan atau apa, tapi infrastruktur yang di sini yang dimaksud itu bisa kayak jumlah fasilitas pendidikan, terus jumlah layanan kesehatan. Nah kalau misalnya layanan kesehatan sudah masuk di tempat-tempat terpencil, terus pendidikan masuk di tempat-tempat terpencil, kan pasti kan orang bakal lebih sehat, terus juga bisa berpendidikan, terus yang bisa pintar. Nah kan pasti bisa ningkatin perekonomian kayak gitu sih kalau aku nangkepnya. Nah urusan yang kayak bersosial media itu tergantung pemikiran Individunya orang-orang ya. sih. Oke. Tapi menurutku sih, misal pembangunan Kuncinya apa? infrastrukturnya itu merata, tapi nggak akan selalu SDM-nya meningkat sih, karena meskipun infrastrukturnya tinggi ya, kayak SDM-nya tinggi, infrastrukturnya udah tinggi, tapi kalau emang kesadaran manusianya aja nggak ada, ya gimana mau maju negaranya. Oke, lanjut. Udah. Kita stop pembahasan media sosial. Oke, lanjut. Kita lanjut ke big data. Jadi menurut kalian kuncinya big data sukses di Indonesia ini apa? Koneksi. Pengelolaannya. Loh, Kalau sebentar, koneksi itu satu kata yang maknanya itu banyak. Koneksi nggak selalu internet ya. Nah, sih. Oke, jadi koneksi itu bisa. Oke, koneksi internet bisa. Terus koneksi kayak akses kan juga koneksi antar berbagai daerah. Oke, masuk. Ya. Oke, terus juga antara big datanya sama pemerintah itu kan harus ada koneksi antara pemerintah dan datanya harus terhubung. Oke, itu koneksi. Terus koneksi apa lagi ya? Ya intinya banyak lah. Koneksi itu satu kata, tapi juga
memiliki banyak arti. Kayak kita ini bertiga nih lagi rapat tentang ini. Berkoneksi. Nah, Lagi ini berkoneksi. juga kan saya berkoneksi dengan Mas Fikri, juga Mbak Krista. Ya, semacam itulah. Koneksi satu. Hehe. Jadi untuk Indonesia biar semakin maju terus siap menggunakan big data harus ada koneksi dan pengolahan yang baik. Benar gitu. Juga ada sih. Harus ada kesadaran juga sih, harus ada effort lebih tepatnya. Kalau misal pihaknya aja nggak ada effort, gimana negaranya mau maju ya kan? Ya, Bener. kayaknya pembahasan kita cukup deh Mas. Cukup. Oke. Kasih untuk barista. Oke, Mbak Rista, terima kasih banyak ya. Stay safe. Sama Mas Dani. Iya, stay safe. Jaga kesehatan. Cuci tangan. Cuci kaki. Cuci kaki. Cuci hati. Wudhu, Mbak Rista. Ya. Oke, jadi ya kurang lebih gitu sih Mas Fikri buat pembahasan kita podcast kali ini. Emang ini podcast ya? Tidak dong, ini konten. Iya. Ini aslinya kita harus bertemu tapi karena PSBB. Gak bisa Mas. Mas Fikri gimana, di kotanya ada PSBB apa enggak? Kota, kabupaten Mas. Oh ya, kabupatennya ada PSBB apa enggak? Masih belum Mas. Oh belum. Mas Fikri tinggal di kabupaten mana sih? Lumajang. Loh, saya juga Lumajang Mas. Nah kan macam itu. Kita Aduh. tidak boleh keluar, jadi kita melakukannya di Zoom saja. Oke, meskipun rumah kita dekat tapi tetap stay at home ya. Yes. Oke. Terima kasih Mas untuk waktunya. Oke. Makasih ya Mas Fikri. Oke, Ya. kami rasa cukup untuk podcast. Emang ini podcast ya? Untuk konten ilmu. Oke, konten opini. Ya, itu. Oke, kami rasa udah cukup buat konten kali ini, konten opini kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jaga kesehatan ya. Salam belajar. Bye bye.